Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi akan mempresentasikan tugas di Community Development. Nama Project CSR PLN Sebalang Mangrove berlokasi di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan implementasi Taman Wisata Edukasi. Adapun tujuan dari mata kuliah ini ada 4 aspek. Aspek pertama, aspek sikap. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Aspek kedua, pengetahuan. Memahami berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, pendidikan, kesehatan, pembangunan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi. Keterampilan umum, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ini adalah lokasi proyek Taman Wisata Edukasi Mangrove yang berada di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 22, Desa Tarahan, Dusun Sebalang, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan pengelolaan lingkungan. Ini adalah foto-foto dokumentasi lokasi sebelum dan setelah. Dokumentasi lokasi sebelum dan setelah dilakukan pengolahan. Kondisi sebelum dilakukan pengolahan wisata edukasi hutan mangrove. Fungsi hutan mangrove hanya sebagai ekosistem mangrove alami yang tidak pernah tersentuh oleh masyarakat. Namun setelah dilakukan pengelolaan, hutan mangrove bukan hanya sebagai ekosistem mangrove, tetapi juga sebagai lokasi wisata baru di Sebalang. Ini adalah analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, mendukung program desa wisata Sebalang, memiliki nilai edukasi. Tanaman mangrove banyak ditemukan di area dekat PLTU Sebalang. Terdapat organisasi kemasyarakatan yang mengelola mangrove. PLN Sebalang bekerja sama dengan BUMDes. Weakness atau kelemahan, belum adanya pembaruan yang dapat memberikan pengaruh terhadap wisatawan untuk mengunjungi setiap tahunnya. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pengelola kawasan konservasi dijadikan pekerjaan sambilan oleh anggota kelompok mangrove, hanya ramai di waktu libur sekolah. Threat atau ancaman, dampak negatif dari kegiatan wisata seperti sampah dan kegiatan yang merusak mangrove. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, persaingan dengan objek wisata yang lain. Apabila terjadi wabah penyakit menular, maka objek wisata sepi. Opportunity atau kesempatan. Potensi pengembangan mangrove besar, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan konservasi mangrove, adanya larangan penambangan hutan mangrove, adanya dukungan pemerintah. Dari analisa SWOT, poin implementasinya adalah Taman Wisata Sebalang bukan hanya sebagai tempat wisata, namun juga tempat edukasi. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini adalah para pengunjung dapat juga menanam langsung tanaman mangrove. Ini adalah sarana dan prasarana Taman Edukasi Mangrove. Yang pertama ada jalur trekking, di mana kita dapat berjalan-jalan di jalur trekking sambil menikmati hutan mangrove. Ada gazebo, tempat istirahat atau bersantai. Yang hobi selfie, ada juga spot selfie. Ada miniatur kapal yang hobi selfie sambil santai-santai. Ada perahu adventure untuk yang menikmati sambil berada di atas perahu. Ada sarana edukasi berupa tulisan-tulisan edukasi atau poster-poster edukasi. Ada toilet, sarana air bersih, sarana edukasi, atraksi dalam kawasan. Pengolahan wisata edukasi hutan mangrove dilakukan pada luas lahan hutan mangrove sekitar 7 hektar. Nah, informasi bagi kawan-kawan yang belum datang ke Taman Wisata Mangrove, hanya Rp5.000 saja Anda bisa menikmati semuanya.
sarana prasarana jalur trekking, gazebo, spot selfie, miniatur kapal, hanya 5.000 saja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.